Dalam statementnya, Pak Erick menjelaskan kalau Ole Roumanie akan tersedia di bulan Maret, sedangkan Jairo masih akan terus diupayakan agar prosesnya bisa secepatnya kelar. Jelas masuknya Ole dan Jairo, setidaknya udah melengkapi dulu komponen kebutuhan dari lini per lini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, semakin hari semakin dekat untuk turnamen kualifikasi putaran yang ketiga ya, kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana timnas Indonesia akan melawan Australia 20 Maret di Australia, kemudian pada 25 Maret akan melawan Bahrain. Jadi ini penentuan ya perlawanan di partai perdana untuk coach ataupun kepala pelatih yang baru, yaitu Patrick Kluivert. Itu pun akan diperkenalkan di press conference pada tanggal 12 ini. Jadi apa yang saya ingin katakan di sini juga, bahwa pengalaman yang dibawakan oleh Bapak Erick Thohir dengan dia pernah memimpin klub sebesar Inter Milan itu guys. Jadi dia tentu mempunyai kematangan, pemikiran dan juga pandangan strategis beliau yang sangat matang dalam membina timnas Indonesia ini. Jadi kepimpinannya sebagai ketua umum di PSSI akan membawa harapan yang sangat besar tentunya untuk sepak bola di Indonesia. Dan Bapak Erick Thohir ini memahami ya, baik di sisi manajemen klub ataupun timnas Indonesia, bagaimana membangun fondasi sepak bola di Indonesia ini dengan secara strategi step by step, tetapi mengikut kewarasan akal yang dia telah fikirkan sematang-matangnya. Oke, saya ingin reaksi satu video ini guys, sebelum kita lanjut kepada apa yang telah Bapak Erick Thohir lakukan untuk sepak bola sama ada di Eropa maupun di timnas Indonesia ini. Nanti di akhir video saya akan coba merungkaikan seberapa banyak lagi kejayaan-kejayaan Bapak Erick Thohir ini yang dia telah lakukan untuk timnas Indonesia. Oke, sebelum itu ini judulnya yang saya ingin reaksi, yaitu Eliano jadi kartu ES, Oli Jairo sempurnakan sistem, persentase persaingan berubah, status Indonesia naik. Apa di sebalik video ini? Yuk kita simak sama-sama guys. Waktu terus berjalan dan kita harus melangkah maju. Yang sudah, ya sudah, saatnya memikirkan gimana arah timnas Indonesia dengan pelatih baru. Jelas tantangan besar akan dihadapi Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru dengan persiapan yang kurang lebih cuman bulanan. Tanpa ia pernah melihat pemain ini kumpul as a team sebelumnya. Ia harus bisa memenuhi target lolos Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, kita juga nggak boleh lupa kalau alasan lain mengapa Kluivert dan para asistennya ditunjuk adalah soal kecocokan budaya dengan sebagian besar mayoritas pemain. Suka tak suka, fakta sekarang timnas Indonesia diisi oleh pemain yang sebagian besar tumbuh besar dengan kultur Belanda. Dan harapannya dengan waktu yang singkat, paling enggak dari sisi kesamaan budaya udah ada kesamaan. Tinggal gimana caranya meramu taktik yang pas sesuai kapasitas pemain yang ada. Nah, ngomongin soal pemain, jangan lupa kalau PSSI masih berusaha keras untuk mempercepat proses Ole Roumanie dan Jairo Redwall. Ole dan Jairo, keduanya dinilai akan membuat sistem yang dijalankan jadi lebih sempurna. Akan tetapi, sejatinya timnas masih punya kartu as lain dari sisi Eliano Rangers, yang selama di bawah Shin Tae-yong, sorry to say, kurang bisa dimengerti kualitasnya. Maka dari itu, dengan pelatih baru yang kebetulan adalah legenda yang sangat dihormati di Belanda, Eliano pasti akan memberikan segalanya untuk membuktikan dirinya layak untuk diberikan kesempatan. Oke, selain daripada sudah menggantikan pelatih, Bapak Erick Thohir ini tidak henti-henti mengupayakan pemain-pemain yang bergrade A, berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan di bagian lini serang timnas Indonesia. Ini bagi persaingan kompetitif yang lebih besar, yang lebih hebat lagi di 4 laga ini. Karena Bahrain dan China juga mengupayakan sesuatu untuk tim mereka di 4 laga terakhir ini. Umpamanya China, dia membawa 4 lagi naturalisasi baru, ya. Kemudian Bahrain pula
dia di tournament Piala Gulf ya, dia menjadi juara satu. Dia mengalahkan Oman, mengalahkan Arab Saudi. Jadi masing-masing tim ini sudah membuat persiapan yang rapi untuk 4 laga ini. Jadi apa salahnya Indonesia juga di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir mengupayakan sesuatu yang sudah Bapak Erick Thohir pikirkan sematang-matangnya. Ini dengan membawa pelatih, dengan membawa pemain amunisi baru. Ini penting guys. Jadi ini yang kita ingin lihat nanti, bagaimana chemistry yang baik di antara mereka ini. Oke, kita lanjut guys. Dalam statementnya, Pak Erick menjelaskan kalau Ole Rummenigge akan tersedia di bulan Maret, sedangkan Jairo masih akan terus diupayakan agar prosesnya bisa secepatnya kelar. Jelas masuknya Ole dan Jairo setidaknya udah melengkapi dulu komponen kebutuhan dari lini per lini. Ole sebagai striker dan Jairo sebagai gelandang bertahan. Yap, dari sisi kekuatan tim, di atas kertas Indonesia sebenarnya nggak kalah atau malah lebih bagus dari Arab, Australia, Bahrain, dan juga China. Betul. Cuman problem terbesar utama kita dari 6 pertandingan yang ada, yakni soal mencetak gol. Kemudian yang mungkin gak banyak disadari adalah sosok gelandang bertahan murni dengan kualitas mumpuni. Sebab selama ini, nama-nama mulai dari Mark Klok, Nathan Chu, dan Ivar Jenner selalu dicoba. Namun semua tahu kalau Klok levelnya udah menurun dari pertama kali ia datang ke Indonesia. Sedangkan Nathan sejatinya bukanlah seorang gelandang bertahan murni. Dan Ivar, ia lebih mirip seperti Tom Haye, yakni sebagai pengatur serangan. Yang mana artinya, sekali lagi, kalau keberadaan Ole serta Jairo akan bisa memberikan impact di dalam sistem permainan yang diusung Patrick Kluivert dan tim pelatih lainnya yang baru. Ole Rummenigge yang kita tunggu, dinanti-nantikan kedatangannya guys. Sementara itu, kendati nantinya Ole dan Jairo akan gabung, yang mudah-mudahan bisa tepat waktu semua, Kluivert sejatinya masih punya kartu as lainnya dalam diri Eliano Reinders. Semua tahu kalau Eliano ini dalam tanda kutip tidak terpakai di era Shin Tae-yong. Alasannya sih nggak cukup baik untuk timnas. Tapi kembali lagi, merujuk pada fakta yang ada, kalau Eliano sejelek itu, nggak mungkin ia udah memainkan total 100 pertandingan bersama PEC Zwolle, yang mana 94 diantaranya adalah level Eredivisie. Tentu saja, semua desas-desus itu sedikit banyak udah terjawab oleh apa yang disampaikan jajaran PSSI. Cuman kita nggak mau merambah ke sana, karena toh itu sudah terjadi. Nah, dengan pelatih baru, Eliano pasti akan termotivasi menunjukkan kalau dia itu layak diberikan kesempatan. Apalagi belakangan ini, ia juga udah kembali dipercaya lagi buat jadi starter di klubnya. Maka dari itu, dengan motivasi tinggi, Eliano pasti akan menunjukkan yang terbaik. Terlebih soal kemampuan, kita juga udah sering membahas kalau Eliano ini, selain dibekali skill, ia juga punya visi bermain yang bagus. Apalagi ia bisa main nyaris di semua posisi. Jadi Kluivert pastinya enak menyesuaikan. Cuman, kalau Eliano dimainkan sebagai winger kanan, yang mana itu adalah posisi terbaiknya, maka kita akan punya trio di depan dengan pemain skillful macam Ragnar, Ole, dan Eliano itu sendiri. Laju juga Eliano nih, dan dia bisa main di wing ya. Jadi ada banyak pilihan juga untuk pelatih yang baru merencanakan bagian lini serang timnas Indonesia. Sementara itu, media asal China, yakni Youhu, menilai jika dengan komposisi yang ada plus nantinya ada pemain baru, maka secara tak langsung itu akan mengubah lagi persentase persaingan di grup C, di mana Indonesia kini lebih banyak difavoritkan untuk bisa finish di posisi 2 klasemen. Yang mana itu juga tidak terlepas dari faktor melemahnya kekuatan Australia yang ditinggal 2 pilar penting di lini belakangnya, serta China serta Arab yang masih inkonsisten, sedangkan Bahrain tetap menjadi tim yang diperhitungkan. Intinya, apa yang dilakukan oleh PSSI sejauh ini menimbulkan kesenjangan antara pemain dari setiap tim yang ada di grup C ini. Ada kesenjangan yang jelas antara pengalaman kompetisi dan kemampuan komprehensif, konfrontasi fisik yang sangat baik, dan kebugaran fisik yang melimpah dari para pemain Indonesia akan menjadi keuntungan lebih, tulis media Sohu. Wah, media China pun sedang menyoroti persiapan timnas Indonesia ini ya.
karena mereka juga dalam persiapan yang rapi ya. China dengan Bahrain sama-sama ingin lolos ke Piala Dunia. Yap, terlepas dari apapun, bagi Indonesia sendiri, proses ini jelas masih sangat-sangat panjang. Dan tentu saja, rintangan ke depan dirasa akan jauh lebih berat, mengingat tim-tim lainnya pun juga pasti akan berbenah, serta mengamati segala dinamika yang terjadi dengan timnas Indonesia sekarang ini. Namun di satu sisi, ini hal yang wajar sih. Karena jika ingin benar-benar dikatakan to the next level, ya bisa nggak bisa pokoknya harus bisa melewati rintangan terbesar. 3 dari 4 pertandingan, apapun caranya harus bisa dimaksimalkan. Lawan Australia, Bahrain, dan China, gak ada toleransi lagi. Karena memang tujuan utamanya sekarang adalah lolos Piala Dunia. Apakah lolos. kita bisa? Ya di atas kertas, materi pemain yang ada jelas bisa-bisa aja. Yang jelas, asalkan semua bisa bersatu dan kompak, ya pasti bisa. Dan mudah-mudahan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzar bisa memimpin tim ini menuju arah yang diharapkan. Oke, kita Garuda. Oke, target utama PSSI ataupun Bapak Erick Thohir sebenarnya adalah untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan ini sebenarnya keinginan semua rakyat Indonesia. Sebab itu Bapak Erick Thohir menyiapkan yang paling terbaik sebelum beliau mungkin tidak lagi menjadi ketum. Jadi inilah masanya yang sesuai apabila Bapak Erick Thohir ini masih lagi sebagai pengendali ketum untuk melakukan yang paling terbaik sesuai dengan materi yang dia ada, kuasa yang dia ada, pengaruh yang dia ada untuk membawa timnas Indonesia ini ke peringkat yang lebih tinggi dan lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Jadi pengalaman Bapak Erick Thohir ini di level yang tertinggi ya, di Inter Milan, klub elit guys, klub elit. Dan pengalaman Bapak Erick Thohir di klub seperti Oxford United, DC United di Inggris, di Amerika, itu antara klub-klub yang dulunya tercorot di bawah, kini kembali naik ke atas. Dan dari segi struktur, pengembangan pemain dan filosofi untuk sistem taktikalnya nanti, itu memang dia inginkan pelatih yang perlu menyerang, perlu kemenangan. Dan itu bisa diterapkan di Indonesia apabila dia membawa pelatih baru dan juga pemain-pemain yang baru nanti yang akan mengisi ruang-ruang yang perlu diberi perhatian, contohnya di lini serang. Kemudian pemilihan ataupun pembangunan dalam jangka masa panjang ya. Nah, ini fokus Bapak Erick Thohir juga ini. Contohnya jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Itu melibatkan pembangunan daripada segi infrastruktur, fasilitas, dan juga kemudian akademi, kerjasama dengan klub-klub luar negeri. Jadi semua itu Bapak Erick Thohir sudah merencanakan dengan lebih jauh lagi sebenarnya. Jadi ini kita perlu dukung guys. Ini kita perlu dukung dengan semangat perjuangan membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, dan keberanian Bapak Erick Thohir ini melakukan apa yang saja diinginkan demi untuk martabat merah putih timnas Indonesia dan Garuda ini guys. Dia melakukan, walaupun dia saya lihatlah kadang-kadang dihujat dan sebagainya, itu biasa dalam ribuan jutaan orang pasti ada yang mengkritik dan sebagainya, tetapi keberaniannya itu, kenyaliannya itu membawa apa yang dia pikirkan, itu yang paling terbaik sebenarnya secara keseluruhannya untuk timnas Indonesia itu. Jadi misi itu jelas kan, misi Bapak Erick Thohir ini kalau kita lihat dari sudut yang positif ya, dia bukan bereksperimen guys, dia melakukan ini berdasarkan pengalaman yang beliau telah lakukan ketika beliau memimpin klub di Inter Milan dan klub-klub lainnya yang dia pernah lakukan. Ini misinya dalam jangka masa mungkin jangka masa pendek, sederhana, dan jangka masa panjang itu telah difikirkan sematang-matangnya. Jadi kalau dia membawakan pelatih yang baru, pemain-pemain yang baru, itu kita harus mendukung. Mungkin dengan cara dia membawa yang baru ini, amunisi baru ini, mungkin ada dari segi corak atau pendekatan cara permainan modern yang lebih kompetitif
dengan tim-tim besar seperti Jepang dan Australia. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian ada pandangan sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.